Mari kita siapkan hati kita untuk sekali lagi pada hari ini, minggu yang indah, kita mau bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Dia di dalam pujian kita, di dalam persembahan yang kita naikkan dari hati yang rindu, yang haus akan Tuhan. Mari kita siapkan hati sama-sama, saudara. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dan Allah kita adalah kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita merindukan Dia, kita haus dan lapar akan Dia. Percaya hari ini kau akan dipuaskan, kau dapatkan kepuasan yang kekal, yang abadi dalam hidup. Mari sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Kita berdoa terlebih dulu, saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Bapa, kau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati, boleh merasakan akan kasih-Mu, boleh merasakan kehadiran-Mu, hadirat-Mu tengah-tengah kami, bahkan begitu dekat di dalam hati kami, dengan dalam hidup kami boleh merasakan indahnya cinta kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan, pimpinlah kami Roh Kudus. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, masuk lebih dalam lagi, tenggelam dalam sungai keindahan-Mu, sungai kehidupan-Mu, dan menikmati, minum sepuas-puasnya. Kami menikmati betapa indahnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Persiapkan kami umat-Mu ini Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah maupun yang melihat rekaman ini. Mari Bapa, Kau yang akan mencurahkan Roh-Mu dalam setiap hati kami, yang akan membuat kami lebih lagi Tuhan, membuat kami untuk dapat benar-benar terbuka hati kami, benar-benar hati kami dilembutkan, hati kami merindu akan Tuhan. Bukan ibadah yang biasa-biasa, bukan ibadah yang rutinisme, atau sebagai suatu kewajiban yang terpaksa, tapi betul-betul ada kerinduan, ada kehausan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati, pujikan pujian ini, saudaraku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Sama-sama pujikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi, amin, di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Dari awal kita pujikan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti ya Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa ini harus terjadi? Mengapakah harus terjadi dalam hidupku ini, di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, yang kusimpan dalam hati. Kami percaya tiada sesuatu yang terjadi, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, amin. Tanpa Allah peduli, Allah
mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya aku sendiri, dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti dan peduli, haleluya. Allah peduli, Allah peduli segala persoalan, segala yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan, dibiarkannya. Aku bergumul sendirian, haleluya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Banyak perkara yang tak bisa ku mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi, haleluya. Mengapakah harus dalam hidupku ini, di dalam tapi ini yang kita mau percayai, yang kita mau sadari, saudaraku. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, amin. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan, segala yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya, kan pernah dibiarkan. Aku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, oh Allah peduli, Allah segala persoalan, yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya, dibiarkan. Ku bergumul sendiri, bergumul, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, yang kita hadapi, takkan pernah, haleluya, aku dibiarkannya, aku bergumul sendiri, gak pernah. Ku bergumul sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan, amin, yang ku hadapi, Jesus, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allahku mengerti, sekali lagi, Allah mengerti, Allahku peduli, segala persoalan yang aku hadapi,
takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allahku mengerti. Takkan pernah, tak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendirian, sebab Allah. Sekali lagi, takkan pernah, haleluya, tak akan aku dibiarkan. Biarkan ku bergumul sendiri, sebab Allahku mengerti. Allah mengerti. Oh, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Oh, sekali lagi, sebab Allah mengerti. Akan hidupku, akan segala keadaanku, ku bersyukur ya Bapa. Kau mengerti, kau peduli, tak kau biarkan ku bergumul sendiri. Mari ucap syukur saudara-saudara. Ucap syukur melalui pujianmu, melalui mazmurmu, melalui penyembahanmu, persembahan hidupmu, hatimu. Haleluya. Alkitab berkata, Mazmur berkata, persembahkanlah syukurmu sebagai korban yang harum. Haleluya. Ketika kau bersyukur, kau persembahkan itu sebagai korban. Mungkin kau sedang gak baik keadaanmu, mungkin seperti pujian tadi, banyak perkara yang tak bisa aku mengerti, gak bisa paham kenapa ini terjadi. Oh, keadaanmu mungkin sedang tidak baik. Tapi apapun keadaanmu itu, terlebih saat-saat seperti masa-masa pandemi seperti ini, tetapi engkau masih bisa bersyukur. Engkau masih bisa berkata, Tuhan engkau baik. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kau sungguh luar biasa. Kau persembahkan pujianmu, nyanyianmu, mazmurmu dengan ucapan syukur. Itu sebagai korban yang harum. Oh, itulah persembahan yang berkenan, saudaraku. Haleluya, itulah korban, itulah persembahan yang sesungguhnya, saudaraku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur bukan hanya pada di saat kita sedang baik saja, di saat kita sedang merasa enak saja, kita sedang merasa nyaman saja, tapi dalam segala keadaan mengucap syukurlah, kata firman Tuhan, di dalam segala keadaan. Mengucap syukur senantiasa, bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala keadaan, segala hal yang terjadi. Dan tetap berdoa, itu yang Tuhan kehendaki buat hidup kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya beri kesempatan sejenak, saudara. Ucap syukur bukan cuma di bibir, saudara, tapi coba ambil waktu sejenak. Ucap syukur dari hatimu, saudara. Benar-benar ucap syukur. Tuhan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau peduli. Kau mengerti. Kau tidak pernah biarkanku sendiri. Memang masalah sedang terjadi. Memang banyak keadaan yang sedang kuhadapi. Tapi aku merasakan
kebaikan-Mu, aku merasakan Engkau hadir dalam hidup. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Kau yang menjadi kekuatanku, Kau yang jadi gunung batuku, kota bentengku, Kau jadi perlindunganku. Bahkan Kau jadi tempat pengungsianku, tempat pelarianku. Terima kasih, aku berteduh di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Mari ucap syukur. Kita punya Allah yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli buat hidup kita. Pelan-pelan kita bangkit berdiri, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sekali lagi kita pujikan pujian, saudaraku. Pujian yang lama, saudaraku. Dengan hati bersyukur. Ada bahasa Inggrisnya itu give thanks with a grateful heart. Kita mau bersyukur dengan datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya. Siapa namanya? Yesus. Itulah ucapan syukur kita. Dengan hati bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Allah yang Bapa di sorga, Allah yang kudus, syukur. Kita bersyukur karena Allah mengaruniakan anaknya dan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Oh haleluya, untuk memulihkan hidup kita, untuk memberikan kekuatan hidup kita. Sama-sama katakan, kini yang lemah berkata, yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, yang miskin berkata, aku kaya. Semua ini terjadi karena anugerah Bapa di dalam Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita. Oh, kita kini yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang miskin karena perbuatan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang pada kita syukur. Mari sekali lagi pujikan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Dengan hati, dengan rasa syukur keluar dari hati kita, saudara. Allah yang kudus, Allah yang bersyukurlah, syukur diberikan anaknya Yesus Kristus buat kita. Nangnya jika kita tidak lagi hidup dalam dosa, dalam kutuk, di bawah kuasa maut, tapi kita dibebaskan, kita memiliki, dimerdekakan, kita punya hidup yang baru, kita punya masa depan, bahkan kita disiapkan rumah, haleluya, di sorga, bagi kita semua anak-anaknya. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Sama-sama ucap syukur, saudaraku. Kini yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, itu janji firman Tuhan. Berkaya, Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Watanya pada kita, sama
sama-sama kini yang lemah. Kini sekarang dengan iman Anda berkata, yang berkata, aku kuat, tak ku kuat. Yang miskin berkata, let the poor say I'm rich. Kata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, Bapa, di dalam nama Yesus, biar roh-Mu menjamah setiap hati kami anak-anak, melembutkan hati kami anak-anak, jauhkan kami dari hati yang keras, hati yang tidak taat, hati yang berontak, hati yang jahat, jauhkan Tuhan. Kau sudah memberikan kami hati yang baru, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, hati yang selalu melekat kepada Tuhan, selalu rindu, selalu bersama Tuhan. Segala keadaan, tetap melekat, tetap percaya, tetap beriman, tetap mengasihi, tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, melalui ibadah kami hari ini. Biar anak-anak-Mu yang beribadah baik di gereja, yang sedang live di rumah, maupun yang akan melihat rekaman ini, Tuhan memberkati semua melalui pemberitaan firman kebenaran-Mu, melalui kehadiran-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau hadir, Tuhan. Engkau hadir, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama, hadir di tengah-tengah umat-Nya. Dan biar anak-anak-Mu merasakan kehadiran-Mu saat mereka beribadah hari ini, saat mereka dengar firman Tuhan, saat mereka buka hati mereka, hati tertuju kepadamu. Biar mereka merasakan, dapat merasakan Engkau ada, Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau baik. Engkau menjamah hidup mereka, Engkau menguatkan hidup mereka, Engkau memperkaya iman mereka, memperkaya rohani mereka, bahkan sampai materi hidup mereka dalam kelimpahan seperti janji-Mu Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur dan berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Saya akan memberikan tema hari ini, apa yang akan saya sampaikan ya. Suatu seperti pujian kita ya. Makanya kenapa saya pilih pujian tadi ya, saudaraku ya. Judulnya adalah, temanya nanti juga akan ditulis ya di YouTube-nya ya, yaitu Mengapa Saya Menderita. Judulnya itu, saudaraku ya. Mengapa, apa saudaraku? Mengapa saya menderita? Nah, memang beberapa waktu ini kita mendengarkan khotbah ya, belajar tentang penderitaan. Dan mungkin saya sudah sampaikan beberapa waktu kan ya, beberapa kali, kenapa sih kok kita perlu belajar tentang penderitaan ya. Bahkan penderitaan di dalam Kristus terutama. Sebetulnya kita ini bukan lagi belajar kita belajar suatu tema yang, kita kan memang ada tema kan di gereja kita, tema penderitaan, sebenarnya enggak. Kenapa kok saya kasih judul penderitaan terus? Sebetulnya yang sedang kita belajar, saya sudah sering sampaikan ya, yaitu belajar apa? Tema di gereja kita ya, yaitu kita sedang belajar menjadi manusia rohani sebetulnya. Dari manusia baru, manusia rohani, manusia yang sempurna seperti Yesus. Itu kan kita belajar ke sana. Lah, ketika kita belajar, kalau belajar manusia baru itu nanti, itu kita kan kita udah belajar berapa kali ya. Yaitu sebenarnya kita belajar tentang kelahiran kembali ya, tentang iman, dilahirkan kembali, baptisan itu sejak Paskah itu kan di situ terus. Itu menjadi manusia baru ya, karena
melalui itu prosesnya, melalui iman kepada Kristus kita dilahirkan kembali, roh kita dilahirkan, yang dilahirkan bukan fisiknya, rohani kita, roh kita, ya jadi baru, ciptaan baru, itu sudah bahas ya lah. Ketika setelah jadi manusia baru kan, what next step selanjutnya jadi manusia rohani, ya, spiritual, ya, atau bahasa Yunaninya sudah diajarkan yaitu pneumatikos, ya saya sudah buka itu sudah bisa pelajari lagi. Nah, menjadi manusia rohani ini, saudaraku, itu akan berhadapan dengan yang namanya sarkikos. Ada dua pilihan saja, jadi manusia rohani atau manusia duniawi atau daging. Sark itu daging, saudaraku ya. Dan untuk menjadi manusia rohani, Allah bahasa sederhananya, ini kan bahasa kayak teologi ya, bahasa Alkitab. Hidup suci gitu, saudaraku. Bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa hidup suci, hidup kudus, jadi manusia roh, manusia rohani, pneumatikos, itu lawannya adalah sarkikos, manusia duniawi atau daging. Cuman ada dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga, saudaraku. Kalau kamu hidup dalam daging, kamu tidak akan hidup dalam roh, itu kata Galatia, firman Tuhan. Tapi kalau kamu hidup dalam roh, kamu tidak akan hidup dalam daging, sebaliknya begitu. Jadi hanya ada dua pilihan. Nah, ketika kita belajar tentang manusia rohani, itu berarti kita belajar bagaimana kita menghidupi kehidupan sebagai kehidupan yang suci, yang kudus, tidak lagi di dalam daging. Hidup di dalam daging, ya, hidup di dalam duniawi itu untuk bisa kita berhenti dari hidup duniawi, hidup daging, mulai hidup dalam roh, manusia baru, manusia rohani, itu tidak ada cara yang lain kecuali sudah saya sampaikan, ya, saya ingatkan lagi, yaitu melalui penderitaan. Ayatnya ada, saudara buka lagi ya, makanya direkam kan bisa dipelajari. Saya ingatkan dua ayat ya, itu di 1 Petrus 4 ayat 1. Ya, itu kan di situ dikatakan barang siapa yang, itu panjang memang, tapi ada situ statement di situ, firman Tuhan di situ katakan, barang siapa yang menderita penderitaan badani, dia akan berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dalam dosa kedagingan, berhenti. Barang siapa yang menderita penderitaan badani. Makanya kenapa kita perlu belajar penderitaan itu sebenarnya kita tidak sedang belajar yang bagaimana, enggak. Jadi manusia rohani. Kalau enggak, badan ini, daging ini enggak menderita, enggak akan jadi manusia rohani. Terus minggu lalu saya buka di Roma 6 itu ya, ayat 7. Barang siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ya, mati itu bukan berarti, itu kan bicara tentang kematian bersama Kristus, bukan mati apa secara fisik ya, bukan. Mati dagingnya ini loh. Mati terhadap dosa, kamu akan hidup bagi Allah. Jadi kalau kita belajar tentang penderitaan ini ya, saya berikan anunya dulu, apa namanya, pemahaman ini dulu. Jadi kenapa sih kita kok berapa kali tema penderitaan ya? Ini saudaraku belajarnya. Ya, jadi dasarnya ini apa? Arahnya ke sana supaya kita hidup suci. Kita hidup kudus. Supaya kita jadi manusia rohani. Itu loh saudaraku. Makanya jadi sebetulnya tema gereja kita bukan belajar penderitaan, bukan ya. Manusia rohani tapi harus belajar ini. Itu nanti melangkah lagi jadi manusia rohani itu akan belajar apa lagi gitu loh. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Tapi sekarang ini sabar, dengerin, jangan bosen-bosen dengerin tentang tema tentang penderitaan. Amin saudaraku? Ya, asik kok kalau dipelajari ini asik. Gak usah takut saudaraku. Ya, gak usah takut. Kenapa? Saya akan jelaskan kenapa. Makanya kan judulnya kan mengapa saya menderita. Kita akan melihat, baca ayatnya dulu ya. Baca ayat dulu. Ini saya mau rangkumkan ayat di Rasul Petrus, surat Petrus ya. Mulai 1 Petrus pasal 2 dulu. Nanti akan baca lagi pasal 3, pasal 4 itu beberapa tempat tapi tidak semua. Saya akan ngambil khusus tentang penderitaan. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, bentar ya, tentang penderitaan. Kita baca mulai ayat yang ke-19. Nanti loncat ke pasal 3, 19 sama 21 aja. Ya, 19 sampai 21 aja. Nanti siapkan pasal 3 nanti ya. Ini aja dulu, 19. Itu kalau saudara mau lihat judulnya diberikan oleh LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan dari bahasa Yunani ini,
Judulnya dikasih judul situ penderitaan Kristus sebagai teladan ya. Kita sudah bahkan saya ambil untuk tema tanggal berapa itu ya, penderitaan Kristus sebagai teladan. Yaitu bagaimana kita meneladani Yesus. Oke, kita lihat ayat 19. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita, pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Charis paratheo, ya bahasa Yunaninya ini benar ya, kasih karunia, charis, kasih karunia. 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dari saudara ini dipanggil untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil. Kamu dipanggil untuk apa, saudaraku? Meneladani penderitaan Kristus, sudah khotbahkan ya. Oke, loncat ayat canda. Nanti saya rangkumkan ya. Kita lihat pasal 3. Pasal 3 ayat ini aja baru dari surat Rasul Petrus, nanti Yakobus, kalau Korintus, Paulus ya banyak ayatnya itu, penderitaan itu banyak ya, diajarkan di situ, buat jemaat Tuhan. Tapi saya tidak tahu kenapa gereja sekarang jarang mengajarkan penderitaan, yang diajar berkat melulu. Ya berkat itu luar biasa, baik, kita pun dipanggil untuk diberkati. Ya, tapi penderitaan ini juga, nah ini saya tunjukkan, ini dalam surat yang sama, Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus ini ada 2 ayat yang kalau orang tidak tahu dianggap bertentangan, tapi ini saling melengkapi. Coba saudara lihat pasal 3 ya, ini dulu. Ayat yang ke-9. Saya tunjukkan ini dulu sebelum bicara penderitaan lebih lanjut. Ayat ini luar biasa, saudara. Ya, tadi sebelum saya masuk ke sini, tadi kita dipanggil untuk apa, saudaraku? Untuk menderita. Dipanggil ya, untuk menderita. Jadi orang Kristen itu, ya itu harus panggilannya untuk menderita. Tapi jangan ada lanjutannya gitu. Makanya kalau baca Alkitab cuma satu comot, ini masih koma gitu. Titiknya ya Kejadian sampai Wahyu itu baru titik. Harus baca semua ya. Coba ayat 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Anak Tuhan boleh gitu kan, menderita kan, dijahati orang, dicaci maki. Ya menderitanya kan bukan karena dosa tadi kan, menderita pukulan karena dosa, tapi menderita karena kehendak Allah, karena kamu hidup dalam kebenaran Allah. Ya kamu harus dicaci maki, kamu dapat dijahati orang. Tetapi sebaliknya hendaklah, baca sama-sama 1, 2, 3, kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu apa? Dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi kalau tadi satunya dipanggil untuk menderita, ini di surat yang sama yang dapat wahyu sama Rasul Petrus. Dipanggil juga untuk diberkati. Gitu loh. Nah, luar biasa kan, jadi lengkap kita nih. Kita ini dipanggil menderita iya, dipanggil untuk dapat berkat iya. Asik kan? Amin saudaraku. Makanya minggu lalu tema khotbah saya ingat penderitaan lali. Membawa kepada kemuliaan. Ya toh? Panggil untuk menderita, itu membawa kita, lead kita, nuntun kita. Jadi menerima kemuliaan. Jadi kita ini sebelum menerima kemuliaan, ya harus mau menderita dulu gitu. Kalau dunia ini katakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian sengsara membawa nikmat. Sengsara dulu gitu. Yesus sebelum bangkit kan mati dulu. Sebelum naik ke surga dimuliakan mati dulu. Lah banyak orang itu kepengennya langsung naik ke surga. Gitu. Kepengennya itu langsung, wah mulia, enggak mau. Enggak bisa, bagaimana bisa bangkit naik ke surga kalau enggak mati dulu. Kira-kira begitu prinsipnya. Jadi asik ya kalau kita belajar. Jadi saya ngajarin gini bukan untuk, ngapain diajari penderitaan kok kayak. Nah coba saudara supaya ngerti. Jadi inilah Injil Kristus itu saudara. Kita diberkati, pasti, amin. Tapi caranya Tuhan berkati itu loh saudara, lewat salib. Anda diselamatkan itu lewat salib. Salib itu lambang penderitaan. Ya, makanya orang Kristen lambangnya salib. Lu enggak sadar. Gereja kan lambangnya kan salib. Itu artinya apa? Menderita. Siap menderita.
Makanya saudara harus biasa mendengar seperti ini. Ya, Yesus kan ngomong, barang siapa ikut aku, berkali-kali saya ulangi kan, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, lalu baru ikut aku. Makanya waktu ada orang, Tuhan aku mau ikut engkau. Karena lihat Yesus banyak mujizat, Yesus banyak pengikut segala macam, dahsyat waktu itu. Yesus ngomong apa? Enggak langsung ngomong sing enak-enak ya. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Itu bahasa luar biasa syair ya. Kalau bahasa sekarang, kon melo aku, bambung, gelem. Turu sak emperan ning sak nggon-nggon. Enggak tahu yang denger ya. Ngerti enggak yang itu ya kira-kira bahasa Jerman ini tadi. Kamu mau ikut aku, siap menggelandang ya. Kan istilahnya burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepala, tidur aja lo enggak tahu di mana kira-kira gitu. Kan kayak menggelandang maksudnya. Kamu siap ikut aku, kamu ikut aku harus siap menderita. Lah gereja harus dengar berita seperti ini. Amin saudaraku. Karena sekarang saya enggak tahu berita firman hari-hari ini bisa banyak hal yang jadi berubah gitu. Makanya saya kepingin jemaat di tempat ini ngerti ya akan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang 1 Petrus 3 ya, saya lanjutkan tentang penderitaan. Pasal 3, 1 Petrus tadi ya, lu turun ke bawah ayat yang ke-14. Atau 13, supaya berikut ini judulnya menderita dengan sabar ya. Tadi penderitaan Kristus sebagai teladan, judul di pasal 2 ya, LAI beri judul, LAI ini beri judul di pasal 3, 13, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena apa? Kebenaran. Kamu akan berbahagia loh, saudaraku. Kemarin Kersel, Mas juga kita kan sharing-sharing ya. Biasanya Kersel itu 1 jam ya. Setengah 8, kadang-kadang lebih 1 jam setengah sampai jam 9. Ada Mas juga sampai jam 10 ya. Enak ngobrol ya. Ada temennya ya. Biasanya, Mbak Asih sharing. Enggak Mas Tur. Wis denger aja ya. Kalau Buntung semangat ini. Buntung kemarin sharing rindu ya apa pakai ya kemarin saya telepon kok enggak nyambung saya WA itu ada orang butuh doa itu katanya rindu mau doakan. Akhirnya saya jadi doa video call ini ya. Ya puji Tuhan. Jadi kemarin sempat sharing-sharing saya kok enggak kerasa menderita sama sekali ya pastor ya. Pastor ngajar tentang penderitaan, melayani Tuhan. Saya kok merasa ya apa ya kayak nggak terasa kayak apa kurang menderita ini sampai bingung ini luar biasa jemaat di sini kayaknya kurang menderita nih ikut Yesus sampai cari-cari gitu saking ya apa penderitaan Kristus saking seperti ini kok kayak begini aja gitu ya kurang tantangannya. Tuhan tahulah kekuatan kita ya Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Saya sempat tanya-tanya sambil kadang ngetes anak saya kamu coba kasih contoh Jo sambil makan kemarin pulang gereja. Menderita itu kayak apa sih? Contoh yang menderita dalam Kristus ya. Sambil ngomong terus sederhana gini lah, menderita yang membawa kemuliaan. Contohnya kayak saya lihat dia ini kan kuliahnya online saudara, tapi kok malah ngalah-ngalahi kuliah biasa. Sampai malam, di malam aja masih enggak tahu ada kerja kelompok ya. Itu kadang-kadang kuliah sama dosen sama beda lagi. Wah, sampai malam ngapain aja. Jadi belajar itu sampai wow, saya pikir luar biasa. Jadi susah kan bahasa Jawa soro ya, bahasa Perancis ya soro. Jadi belajar, saya mau tanya Kefas ini, belajar itu enak enggak Kefas? Loh jujur, seneng Mas belajar, ngantuk-ngantuk ngomong-ngomong, ngeces-ngeces. Belajar kadang susah kan, maksudnya enggak enak gitu, harus ngapalin loh. Kita jujur kacang hijau lah Saudara biasa. Belajar membaca, apa maksudnya belajar membaca begitu banyak, otak rasanya penuh, tersiksa kan, enggak enak ya. Kia Huse yang sekolah. Enak enggak belajar? Jujur, enak enggak? Enggak enak kan rasanya. Tapi ketika kamu belajar enggak enak, enggak nyaman, lama-lama kamu terus tekun belajar, jadi pinter. Ini kan luar biasa. Jadi sesuatu yang enggak enak, ya menderita mungkin ini contoh sederhana buat anak sekolah. Ternyata jadi pinter nilainya bagus misalnya. Wah. Terus akhirnya nanti ya untuk masa depan gitu. Jadi ini contoh menderita yang membawa kemuliaan itu harusnya minggu lalu ya. Oke, tapi di sini apa namanya? Kita belajar
kamu akan berbahagia gitu saudaraku ya. Kamu menderita karena kebenaran, kamu akan bahagia. Itu loh saudaraku. Kalau menderita karena dosa, ya tumpes saudaraku. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Terus, nah ini itu aja. Terus loncat 17 biar cepat. Ayat 17, sebab lebih baik menderita. Lah ini saudaraku. Karena berbuat baik. Ya, jadi menderitanya ini yang kita belajar ini bukan menderita yang bagaimana saudaraku ya. Nanti saya akan jelaskan, saya bedakan ya, ada 3 nanti jenis penderitaan. Coba kita lihat ayat ini. Jadi sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena apa saudaraku? Berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati, sudah nanti panjang itu ya. Sampai itu. Jadi menderita karena berbuat baik, yang kedua menderita karena berbuat jahat. Sini, ya. Jadi coba Anda lihat, satu lagi, 1 Petrus pasal 4 ini ada banyak juga tentang penderitaan. Saya pilih aja, menderita Kristen sebagai Kristen, ayat pasal 4 ayat 12, ini dikasih judul luar biasa sama LI. Ya, tadi penderitaan Kristus sebagai teladan, terus menderita dengan sabar, pasal 3, pasal 4 ini, ayat 12 ini judul yang diberikan apa saudaraku? Menderita sebagai Kristen. Nanti saya mau katakan gini loh, orang Kristen itu harus menderita. Kalau Anda enggak menderita, dipertanyakan kekristenan Anda. Loh iya. Tapi menderita yang bagaimana itu loh masalahnya. Pikul salib, menderita meneladani Kristus. Menderita karena berbuat baik. Kalau menderita karena berbuat dosa, tunggu dulu itu. Ya, coba ayat ini, menderita sebagai Kristen. 1, 2, 3, saudara-saudara yang kekasih, berapa tadi? 12. Janganlah kamu heran. Akan akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran. Kalau menderita, sampai rasanya kena api siksaan, api neraka kayaknya. Hidup kayak di neraka. Jangan heran, bayangkan Alkitab ngomong janganlah kamu heran. Makanya enggak perlu heran. Orang Kristen menderita itu enggak heran. Gitu ya. Karena banyak terakhir-terakhir nanti akhir zaman tuh, kok gini ya, susah hidupku, ikut Yesus kok susah. Nah, kalau zaman dulu kan lagunya luar biasa. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tetap apa? Saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tapi akhir zaman nanti kita akan belajar terus. Penderitaan, krisis ini kan itu adalah apa yang terjadi di akhir zaman. Sudah saya sampaikan apa yang kita terima dari Amerika ya, di blessing waktu sinode itu. Nanti juga setelah belajar ini kita akan sampai ke sana juga. Saudaraku, nanti akhir zaman itu banyak yang meninggalkan Tuhan. Maaf saudaraku, saya harus katakan, saya tunjukkan ayatnya, ada itu di Wahyu, banyak ayatnya. Sepertiga bintang-bintang di langit jatuh. Siapa itu bintang-bintang di langit? Itu anak-anak Tuhan, saudaraku. Sepertiga jatuh, saudaraku. Karena apa? Kepahitan hidupnya, saudaraku. Ada, saudaraku. Kok susah hidup, kok enggak enak hidupku. Waduh. Kalau tahu hidup susah karena ikut Yesus, tahu begini aku lah ini saudaraku repot, lagunya bisa berubah. Saudara. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini adalah orang-orang yang setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyalapi siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ketika ngalami tantangan, beritaan, luar biasa banget gitu. Wah, kayak heran banget, enggak usah, biasa. Ya, amin saudaraku. Nanti menderita itu biasa, diberkati itu juga biasa, mujizat itu juga nanti juga ada ayatnya biasa. Anak-anak Tuhan itu enggak heran gitu, enggak gumunan. Oh ya, ilmu cecak. Maaf ya, saya enggak, kemarin doakan orang lah, saya enggak sebut. Video call. Saya tiba-tiba di video call, ini teriak-teriak gitu. Ini apa? Saya tanya, manifest atau apa? Kelihatannya dianu setan, saya lihat dulu sih. Wah, didoain ayah ibunya segala macam, suaminya. Oh, rame sudah. Wah, saya jadi enggak bisa coba deketin orangnya, saya lihat wajahnya, saya doa. Kan pertama gini, sebelum itu saya terus sebelum itu saudaraku ya. Saya akan minta tolong, saya kan di Surabaya ya, itu di Mojokerto, tak minta tolong yang jemaat lah yang bisa melayani, matikin dulu ya.
nanti ke sana. Cari Mas Yuga ya, pas pergi ada tamu dari luar kota nemeni, waduh Bu Untung gak diangkat-angkat atau enggak ada pulsanya mungkin. Diisi pas kersel aja nggak apa-apa. Padahal kemarin atau rindu sharing ya, mau melayani Tuhan, mau menderita untuk melayani Tuhan. Pengen dipakai ini. Ini kesempatan, doakan orang kesurupan ini. Oh gak diangkat. Siapa lagi nih? Nyonya, aku lagi bersih-bersih gereja, ini mau nanti mulang, oh ini anu ya wis. Siapa ini saya pikir, siapa? Mas Pri ya pikir saya, lagi masak. Benny tak telepon ya gitu, pikir saya tak suruh jemput Bu Untung mungkin minta tolong, gak ada semua. Wis, saya gini, udahlah, tak nyalain lagi video call. Udah, doa aja pakai video call. Langsung, itu lama ternyata udah berjam-jam, terus didekatkan gitu. Udah, didekatkan aja, tak lihat ini. Saya lagi menimbang, ini terus terang gini, kalau sudah puji Tuhan itu pelayanan saya banyak di bidang itu. Kadang orang tuh ngertinya semua dirasuk setan, belum tentu. Ada yang tekanan batin, gitu. Ada yang macam-macam lah ya, ada manifestasi Roh Kudus mungkin lagi diurapi Tuhan. Sehingga ada banyak hal ya. Saya lihat dulu lah, saya nunggu Tuhan ini apa, dan ini masih ramai semua. Saya tuh merasa agak terganggu, saya pengen tak suruh berhenti. Karena apa? Orang semakin ditunggu dalam itu tambah teriak-teriak. Maaf saudara, ini prinsip saya. Nama Yesus itu berkuasa. Amin. Cukup sepatah kata sembuh. Ini sudah berpatah-patah kata. Dalam nama Yesus. Terus saya mau nyetop itu enggak bisa, rame semua loh. Saya mau doakan ini lo gimana caranya? Rame semua ini. Ya saya paham lah, enggak semua biasa melayani seperti itu ya. Saya kepingin terbang rasanya ke sana gitu. Ya apa ini caranya? Mau ke sana sudah. Ya ini tadi saya percaya kuasa Tuhan itu ya. Tembus dimensi ruang dan waktu ya. Saya berdoa. Udahlah, terus gimana caranya nyetop? Akhirnya tenang dulu saya ngomong gitu ya, suruh tenang. Gak bisa, suruh. Kalau rame semua, suruh. Ya apa? Saya langsung agak keras. Kita nyanyi pujian aja. Tak lihat yang udah capek doa, udah tak tunggu sampai capek. Wis kita nyanyi aja. Saya mau nyanyi duluan saudaraku. Nyanyinya lagunya bukan itu yang saya maksud saudaraku. Dalam nama Yesus, tambah bengok-bengok. Dalam nama Yesus. Ada waduh, saya mau ngajak penyembahan. Dalam nama, ya enggak salah sih, cuman kalau Tuhan pimpin ke situ enggak apa-apa. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, tambah teriak-teriak. Dalam nama Yesus, melok nyanyi lah. Kapan marine selesai? Saya nunggu aja. Akhirnya ya apa ini caranya? Saya jadi bingung kan enggak di situ. Akhirnya saya deketin agak keras, tak tunggu ya. Terus ketika saya kan pemimpin pujian, tahu triknya ganti lagu. Ketika ini habis lagunya, saya masuk nyanyi. Ya toh, saya tuh ditaruh Tuhan hati untuk nyanyi Yesus jamah gitu. Segenap hidupku nyanyi nyembah, habis dalam saya dia beri damai, saya nyanyi. Wah, langsung tenang. Teduh, puji Tuhan, memang saya dapatkan itu. Ini ya nantilah, ini saya follow up lagi nanti, itu perlu damai gitu loh saudara ya. Perlu dami. Ada jemaat sini saya dengar kalau ngomong damai itu mesti dami ya. Sudah enggak ada, pulang ke rumah Bapak sudah dami beneran. Saya ketawanya ingat ngomong damai mesti dami ya. Damai. Dia beri damai di hatiku. Gitu. Semua. Jadi kadang doakan tuh enggak harus selalu dalam, enggak usah. Tuhan taruh apa? Saya pengen ngelatih sampai belajar kapan-kapan ya, bareng-bareng gitu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Terus apa? Ku jadi baru. Saya nyanyi itu di WA video. Yesus jamah, mulai tenang. Wah, tenang. Terus akhirnya setelah selesai, saya enggak doa, cuman tenang, tidur. Enak. Terima kasih Pastor sudah tidur tenang ya, wis. Amin ya, sudah ya. Tenang, kira tenang saudara ya. Puji Tuhan gitu loh ya, saudara ya. Jadi mujizat itu biasa. Amin. Berkat itu biasa, kuasa itu biasa. Justru kalau enggak ada berkat malah luar biasa. Ini kenapa anak Tuhan kok enggak diberkati? Tadi kan anak Tuhan kok enggak penderita salib Kristus. Aneh. Ini juga anak Tuhan kok enggak ada kuasa, malah aneh. Lalu Alkitab ngomong kamu diberi kuasa. Ku diberi, nyanyinya kan gitu. Ku diberi kuasa. Ya toh? Tapi kok enggak ada kuasa, ini malah aneh saudara. Jadi gitu ya. Amin. Jadi anak Tuhan itu mujizat itu biasa. Kuasa Tuhan itu biasa. Haleluya. Jadi jangan heran kalau ada nyala apisan ya. Penderitaan juga enggak usah. 13, sebaliknya sukacitalah sesuai. Jadi ketika menderita,
Enggak heran, enggak gumun, enggak ngowoh, enggak ngeces, enggak ya, enggak heran. Bahkan ketika menderita pun sebaliknya apa? Bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Wah, terima kasih Tuhan ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita kapan? Pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Kita minggu lalu kan belajar menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, penderitaannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan atau kemuliaannya. Demikian juga hari ini ya, makanya jadi itulah ya. Lah, 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Saya masih baca ayat loh, belum saya rangkumin Saudara ya. Berbahagialah kamu jika kamu apa? Dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu rohnya Allah apa? Ada padamu. Ketika engkau dianiaya, dinista, menderita karena Yesus, berbahagia. Kenapa? Bersukacitalah. Kenapa? Karena roh Allah ada apa? Kalau ada roh Allah, pasti ada penderitaan badani, sark, ya daging ini dimatikan, ya segala macam lah. Nanti diperdalam lagi. Jadi itu anak Tuhan seperti itu. Kenapa kita berbahagia bersukacita ketika kita menderita? Ya, karena ada roh Allah. 15. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh, pencuri, atau pencolek, penjahat, atau pengacau. Ada ya pengacau. Jadi gara-gara ngaco, ya menderita. Gara-gara mencuri, membunuh, penjahat, harus menderita. Ya, mungkin di penjara, mungkin dapat akibat dari dosa yang dilakukan tadi. 16, baca sama-sama. Jangan seperti itu. Jangan. 15 kan janganlah ada yang menderita karena itu. Tapi 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka janganlah malu. Melainkan hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu. Sampai sini aja. Jadi gini, saya coba menyederhanakan ya, kan tema kita mengapa saya menderita. Ya, mengapa saya menderita? Jawabannya 3. Ya. Jadi orang itu menderita itu karena 3. Kalau di sini 2, nanti 3-nya saya tunjukkan ayat lagi. Yang jelas ini karena sudah sering saya bahas. Jadi dari sini kesimpulan kita, orang itu bisa menderita, manusia bisa menderita, kita manusia bisa menderita itu karena apa, Saudaraku? Kalau di sini kan karena 2. Menderita karena apa? Pertama karena dosa. Karena berbuat jahat. Kau menderita. Janganlah kau menderita karena ini. Ya toh, kan tadi gitu. Ya toh? Kau menderita jangan karena apa? Berbuat dosa, kau terima pukulan, kau menderita. Jangan. Tapi yang kedua, kalau kau menderita, hendaklah karena kau menderita karena kehendak Allah, menderita karena Kristus, sederhananya gitu. Jadi orang menderita itu karena apa? Yang pertama karena dosa. Nanti kita akan perdalam satu-satu. Yang kedua karena karena ikut Yesus sebagai pengikut Kristus menderita. Berbahagialah orang yang dianiaya. Karena aku ya, Matius 5 itu. Kamu dianiaya karena aku, karena ikut Yesus. Berbahagialah. Ya, itu ada itu. Terus karena ini, apa yang ketiga? Ini ada Saudara ya. Kalau kapan sharing-sharing di Kersel, mumpung saya ingat Bu Stella, nanti yang di Batam ya. Kemarin saya lihat di YouTube kan beliau melihat ya, setia Bu Stella dari Batam ini sudah dulu pernah menjadi jemaat yang saya layani ya. Sekarang ada di Batam, setia ngikuti YouTube, kemarin ngasih apa itu namanya itu status ya, komen ya, status lah WA, komen ya. Wah rindu kira-kira gitu ya, ibadah di MCB gitu ya, MCB. Sini MCB apa MCB ya, bahasa Inggris ya, MCB gitu ya. Saya jawab, silahkan Bu lain kali waktu, puji Tuhan ya, Bu Stella ini rindu selalu ya. Kita jadi sekarang ini dengan sistem online ini bisa ketemu, bahkan tadi doa aja online kan, doanya online. Ya kuasanya online juga, langsung jamah hari itu juga. Saudaraku. Luar biasa Tuhan kita. Amin saudaraku ya. Lah mungkin siapa tahu nanti biar sama Nyonya kontak ya. Bu Stella kalau mumpung denger ya, kalau mau Kersel itu begini saudara.
Jadi care sel itu saling, care itu kan peduli, sel itu kelompok kecil ya, saling mempedulikan. Jadi kalau minggu kan Anda dengar satu arah gitu. Dari care sel itu bisa tanya-tanya, sharing. Jadi kita bisa apa yang dirasakan, yang sedang digumulkan, bisa saling membangun lah ya. Itu hari Kamis setengah 8, Ibu Stella kalau mau ikut nanti bisa connect nyonya, nanti bisa kita, itu pakai bukan Zoom kok ya, kita pakai WA, video call itu bisa 8 ya, nanti bisa kita, jadi silakan, enggak apa-apa, Kersel terjauh dari Batam ya, puji Tuhan. Oke, saya lanjutkan, jadi nanti bisa sharing-sharing lebih dalam. Jadi di Kersel itu sempat saya sharing kapan itu ya, ada 3 sebenarnya ya, orang menderita itu. Jadi yang ketiga ini saya sebut menderita ini pertama karena dosa, yang kedua menderita karena Kristus, ikut Kristus. Yang ketiga kadang-kadang ini kita enggak berbuat dosa, maksudnya kita ya setiap kita kan manusia kan setiap lahir aja sudah dikandung dalam dosa, saya enggak bicara dosa itu. Ya, dosa juga karena perbuatan, tapi misalnya kita enggak ngapa-ngapain ya, bukan juga lagi melayani Kristus. Misalnya contoh istri saya itu kapan, saudara sederhana ya, naik motor berhenti, ya toh. Terus tiba-tiba ada mobil berhenti, bukan dadak, berhenti mau belok gitu loh saudaraku. Ada mobil tuh berhenti juga di sebelahnya gitu loh. Berhentinya itu terlalu mepet mungkin saudaraku. Akhirnya, Lin sayang itu berhentinya di mana sayang? Di perempatan, di pertigaan atau di dekatnya Topsel gitu ya. Nah, kan kamu kan berhenti enggak dadak kan, pokoknya berhenti ya oke aja, berhenti mau belok gitu ya, nunggu ada orang ngatur jalan juga kan. Mobil itu tiba-tiba bahasa Jawa jejer, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa jejer. Berhenti di dekatnya ya, dekat istri saya dan terlalu dekat mungkin sehingga kakinya kena. Dan itu enggak ngerti dia. Mas. Oh iya, kan orang Solo. Mas. Wah, sudah nyut-nyut itu ya. Nyun sewu, Mas. Kan istri saya orang Solo ya, putri Solo. Ini kaki saya. Ada apa kakinya, Bu? Ini nyun sewu, maaf kena. Oh iya Bu, sudah loro. Makanya langsung gitu loh ya, orang Solo ningkung. Nek orang Surabaya, Pak, itu loh matanya di mana kadang gitu malah. Wah. Kaki saya gitu ya, repot ini. Ini orang Solo sabar nih. Lah, kakinya kena. Lah sekarang tanya, ini enggak lagi apa saya berhenti di jalan berbuat dosa ya? Kapan berhenti kan enggak karena dosa. Sakit kakinya, cemu-cemu kakinya. Aduh sayang, saya lus-lusnya sembuh langsung aku. Alam langsung. Terus apakah sedang melayani Tuhan juga? Maksudnya menderita karena Kristus juga enggak kan? Wong lagi berhenti mau ke pasar gitu. Berbuat dosa yang enggak. Melayani Kristus juga, menderita untuk Kristus juga bukan kan konteksnya di situ. Tiba-tiba kakinya kena. Saudara pernah enggak saya tanya Bu Untung waktu sharing Kersel, ada enggak pengalaman? Ada Pak, ngapain Bu? Saya baru ngerti ini, ngasih makan PT ayam. Saya ngasih makan ayam di Coco bahasa Jerman lagi, bahasa Indonesia apa sih? Dipatok. Jadi lagi ngasih makan ayam, dipatok ayam, berdarah sampai, wah sakit. Sampai ya ayam kamu tak kasih makan kok ya matok tanganku berdarah saudaraku ya. Ya apa saudaraku? Berdosa, apakah berdosa ngasih makan ayam? Menderita karena, ini contoh sederhana lah. Apakah menderita karena dosa? Berdosa juga enggak, ngasih makan ayam masa berdosa. Menderita karena Kristus? Oh Tuhan ini, enggak, ayam ini. Ya itu saya istilahnya bahasa Jawa itu apes itu saudara ya. Sial gitu ya. Jadi enggak ngapa-ngapain kok sial gitu ya. Saya jadi ingat ini ada buku dari Pastor Barbis ya, beliau senior di Amerika ya, Baltimore itu punya buku bagus, sempat nulis dan ambil dari ayatnya Mazmur ya, dari Daud. Naungi aku, tudungi aku atau naungi aku, saya lupa, lindungi, naungi aku di hari sialku. Hari sial ya, ada juga hari sial ya. Naungi aku di hari sialku, tudungi aku di hari sialku. Saya mau tanya, Anda pernah sial enggak? Pernah enggak? Enggak pernah sial? Pernah, yang dicocok PT tadi. Yang kakinya saya kapan sharing gitu ya gitu, saya bawa air botol minuman masih penuh belum sempat tak buka, bisa goleng jatuh kalau kok Pak Mele jari kaki saya saudaraku, sebelahnya jempol itu wah semalam enggak tidur. Ki opo iki. Jadi kadang-kadang ada yang terjadi seperti menderita, enggak enak gitu loh. Ini contoh-contoh sederhana, mungkin ada yang lebih parah lagi mungkin. Lah, yang ketiga ini menderita karena apa gitu loh. Ini karena dosa, karena Kristus,
Ini karena apa gitu loh, sial-sial gini saudara. Kadang nggak ada hujan, nggak ada angin tiba-tiba. Memang awal, nanti saya jelaskan ini. Ini gini saudara, yang ketiga ini saya sedang renungkan waktu itu. Karena ketika kejatuhan botol minum, saudara, botol 1,5 liter saudara. Tutupnya, kena tutupnya saudara, jatuh ke padang. Itu jari kaki saya sampai keluar darah saudara. Waduh, jempol saya sudah jelek, kukunya tambah sebelah ini jelek lagi, aduh saya, haleluya. Saya belajar ini kenapa, gitu sempat mikir kan, banyak tadi, makanya pujian tadi kan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah dipatok ayam, mengapakah dilindes ban mobil, mengapakah kejatuhan botol, kukunya beleh. Di dalam ya, tapi puji Tuhan lanjutannya itu luar biasa. Satu banyak, gak usah bingung lah. Satu aja, satu perkara, jawabannya cuma satu. Yang ku simpan dalam hati. Apa saudaraku? Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Akhirnya saya belajar gini saudaraku. Oke, ini kita nggak ngerti jawabannya, ini karena apa? Tapi satu hal diingatkan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Oh iya, saya mengucap syukur. Ya obatnya itu aja, terima kasih Tuhan. Tidak tahu terima kasih karena apa ya. Pokoknya maksudnya bukan gini loh, jangan salah loh ya. Bukan karena kita terima kasih karena kecucuk PT ya, dipatok ayam. Kita terima kasih karena kaki dilindas mobil itu menghina Tuhan, kenyek bahasa Jawanya saudara. Masa kamu dilindas terima kasih ya Tuhan, ini berkatmu, oh ngawur itu ya. Kadang-kadang ngajar gitu, bukan itu. Kita terima kasih tadi, give thanks with a grateful heart. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Kenapa? Syukur diberikan karena apa? Anaknya. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Jadi waktu dipatok ayam pun tetap bersyukurnya bukan karena ayamnya matok kita. Kita bersyukur aku jadi anakmu ya Tuhan, sehingga jadi anak Tuhan sudah diselamatkan, cara hidupnya juga berbeda. Kalau dulu mungkin dipatok ayam maki-maki, ayam kurang ajar tak beleh, kamu tak sembelih. Sekarang enggak, malah kasih makan lagi, malah dirujung. Atau kakinya dilindas mobil, kalau dulu, kamu matanya di mana gini. Sekarang, Pak permisi, ya, enggak marah gitu. Ternyata tetangga sendiri saudaraku ya, ketemu. Enggak apa-apa, istri saya sebenarnya dalam hati, tapi karena sudah anak Tuhan saudaraku ya. Enggak apa-apa, ya sudah. Jadi ngucap syukur itu karena kita sudah jadi anaknya Tuhan, amin. Hidup kita berbeda. Saya juga gitu, semalam itu enggak saya tidur, cenu saya bingung, tak kasih apa ini. Akhirnya tak kasih minyak tawon, terus tak kasih ini apa, Tensoplas apa, saya tidur. Enggak saya tidur satu harian itu, aduh tenut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aku jadi anakmu, terima kasih aku tetap melakukan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah ini yang saya katakan ketiga ini, baca di dalam Wahyu 3 ayat 10, yang terkenal ya. Ini pernah saya sampaikan waktu corona terjadi. Saya pakai ayat ini salah satunya. Kenapa kok terjadi sesuatu yang kadang-kadang di luar harapan kita, di luar keinginan kita, yang di luar yang kita pikirkan. Wahyu 3 ayat 10. Tapi saya mau garis bawahi yang nanti di bawah, ayat yang paling bawah. Kata-kata yang dari bawah. Karena engkau menuruti firmanku, untuk apa saudaraku? Tekun menantikan aku, maka aku pun akan apa? Lindungi engkau dari hari pencobaan yang waktu itu kan akan datang ya, atas seluruh dunia. Waktu zaman para rasul akan datang, sekarang sudah datang, seluruh dunia sudah ngalami sama ya. Atas seluruh dunia lah, coba ya. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau saya katakan seperti ini saudaraku. Jadi pencobaan ini akan datang bagi mereka, untuk mereka, mencobai mereka, siapapun mereka yang diam di bumi. Jadi yang ketiga saya katakan, menderita. Mengapa saya menderita? Pertama karena berbuat dosa. Yang kedua kenapa menderita? Karena mengikut Kristus. Yang ketiga, mengapa saya menderita? Karena kamu diam di bumi. Ngerti? Ayat ini maksudnya gitu. Karena saya tinggal di bumi, selama saya diam di bumi, akan ada pencobaan atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di mana? Di bumi. Kalau Anda di planet, tidak ada pencobaan. Tapi selama Anda di bumi, selama diam di bumi, selalu akan ada penderitaan.
Dicocok PT ya, PT punya cocok misalnya, punya patok ya, matok. Mobil bisa melindas kaki karena yang namanya nyetir manusia bisa blank mungkin. Saya bisa lengah mungkin. Nah, itulah yang terjadi. Selama diam di bumi banyak hal yang tidak kita duga bisa terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang kita perlu belajar adalah satu perkara yang kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita, saudaraku. Allah selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Makanya kita perlu mengucap syukur juga dalam segala keadaan. Amin. Kita mengucap syukur karena Allah bersama saya. Allah beri kekuatan dan puji Tuhan. Kabar baiknya. Ya, misalnya tadi ya, istri saya kakinya enggak apa-apa. Saya jempol kuku dari jari kaki saya sembuh. Bagus sekarang. Mau lihat? Oke. Waktu itu saya sudah khawatir dulu, sempat mikir ya, jempol sudah jelek kukunya, ya dulu pernah kesandung lepas itu ya, bahasa Jawa, cantengan bukan ya, enggak tahu. Pokoknya kuku jadi jelek banget, tumbuhnya kok jadi enggak seindah dulu. Itu kesandung dulu ya. Itu sejak SMP loh saya itu, waktu zamannya breakdance saya gini lagi gini, jatuh. Kukunya lepas, wah sampai sekarang loh enggak bagus-bagus kukunya. Terus kapan kesandung lagi lepas 2 kali kayaknya, tuh stres saya. Ya sudah tumbuh, ya begitu itulah modelnya. Sebelahnya kena ini lagi. Tapi sekarang puji Tuhan, saya lihat, wah bagus. Luar biasa. Ya oke lah, mau jelek, mau bagus, tetap mengucap syukur ya. Puji Tuhan sehat gitu aja. Jadi ini di dunia ini seperti itu. Lah saya akan fokus gini, sebelum kita nanti selesai, saya akan, karena enggak nutut, bahas tiga-tiganya ini enggak nutut. Nanti membahas menderita karena Kristus mungkin minggu depan. Yang kali ini saya pengen gini, saudaraku. Yang kita perlu waspada, janganlah ada di antara kamu yang menderita karena berbuat dosa. Saya mau tunjukkan satu ayat dulu. Ini kenapa kok dosa itu membawa penderitaan? Ya, tadi kan karena diam di bumi, kamu menderita. Terus kenapa di bumi ini kok jadi menderita? Karena ada dosa. Roma pasal 5, ini maksud saya, coba. Roma pasal 5, saya ini pasal hafal ayatnya yang kadang-kadang harus nyari. Ayatnya yang bentar. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Ini pernah sih saya sampaikan waktu Paskah. Tapi saya mau fokus di sini. Kenapa, mumpung saya ingat ya, kenapa orang yang diam di bumi kok menderita gitu loh tadi. Bagi pencobaan ini akan datang atas seluruh dunia mencobai mereka yang diam di bumi. Kenapa di bumi ini kok jadi menderita? Ya satu ayat aja, lainnya banyaknya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam apa? Dunia. Dosa telah masuk dalam dunia oleh siapa? Satu orang. Karena kejatuhan Adam. Karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Ya, dan oleh dosa itu juga maut. Di ayat yang lain dikatakan upah dosa itu maut. Ya, akibat dosa itu penderitaan. Ujung-ujungnya maut. Ya sebelum maut, orang di dunia kan ngalami kemiskinan, sakit penyakit, ya penderitaan di dunia. Sampai game over akhirnya saudaraku hidupnya ya. Oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kenapa orang hidup di dunia ini menderita? Ya karena karena di dunia ini dosa telah masuk, telah menjalar. Dunia dikuasai dosa, karena itulah Yesus datang untuk menebus dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuknya dosa. Amin saudaraku, itu yang Yesus lakukan. Ya kita tidak bahas itu, tapi sekali lagi saya mau peringatkan firman Tuhan tadi katakan janganlah kamu menderita karena berbuat dosa. Saya mau tunjukkan satu ayat, 2 ayat ya tentang apa itu dosa. Ya, coba kita akan belajar. Saudara tahu nggak dosa itu apa? Definisi dosa itu apa? Ada 2, saudara. Definisinya. Ya, definisi dosa ada 2. Sebelum saya menjelaskan definisi di Alkitab, definisinya bukan saya buat. Definisinya bukan saya yang buat, ada ayatnya, didefinisikan oleh Alkitab. Tapi secara arti bahasa, dosa bahasa Yunaninya hamartia. Hamartia itu artinya kalau secara harafiah itu meleset dari sasaran. Jadi dosa itu gitu pengertiannya. Meleset dari sasaran. Jadi misalnya orang manah ya, mau sasarnya ke sana. Namanya meleset itu yang saya panah Mbak AC yang lagi di depannya LCD. Cuet, mau ke sana, waduh. Jadi nggak kena gitu. Jadi maunya ke sana tapi ke sono gitu, tidak pada sasarannya. Dosa itu seperti itu. Ya itu secara umum ya pengertian secara harafiah.
Jadi kita ini harusnya hidup menurut kehendak Allah tapi meleset. Dan yang perlu dimengerti, meleset itu enggak usah jauh-jauh. Namanya harusnya ke sana meleset sedikit 1 derajat itu sudah meleset, enggak kena, enggak sesuai sasaran, itu dosa. Makanya di Alkitab itu dosa kecil, dosa besar enggak ada. Saudara cari enggak ada. Dosa itu cuma ada 2, dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Cuma itu loh saudaraku. Saudara jangan dengerin omongan, makanya belajar Alkitab lah, jangan kalau dengerin ajaran-ajaran tanpa sadar ya, agama lain, dosa itu seolah-olah ada dosa kecil, dosa besar. Di Alkitab enggak ada, namanya dosa ya dosa. Cuman ada 2 yang membawa maut, sama tidak membawa maut. Lain kali kita belajar itu. Nah, dosa ini pengertiannya meleset dari sasaran. Dan definisi dosa, karena meleset dari sasaran, arti harafiahnya, saya mau tunjukkan seperti apa dosa itu digambarkan Alkitab atau didefinisikan oleh Alkitab. Yang pertama, dosa itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Saya sudah pernah sampaikan ini tapi tidak mendalami. Coba ini kita coba sedikit perdalam. Setiap orang, baca sama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. Saya ulangi biar yang di rumah nanti bisa lihat. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab, nah ini definisinya. Dosa ialah, definisi itu. Dosa itu ialah apa di sini? Baca sama-sama 2, 3. Pelanggaran hukum Allah. Melanggar hukumnya Allah. Jadi hukumnya Allah apa Anda langgar itu dosa. Makanya tidak ada dosa kecil, dosa besar, sekecil apapun. Makanya hukum Taurat itu begini, Paulus ngomong keselamatan itu tidak bisa melalui perbuatan baik, melakukan hukum Taurat, tidak bisa. Misalnya 10, ya 9 kau kerjakan 10 hukum Taurat, 10 perintah, 9 kau lakukan, 1 saja kau langgar. Gagal, ya batal istilahnya, atau apa, gugur seluruh kebenaran itu. Makanya tidak bisa, kebenaran karena hukum Taurat, kebenaran itu karena anugerah melalui Yesus Kristus. Ya, jadi ini saudaraku, pelanggaran akan hukum Allah. Anda langgar 1 saja, atau setengah saja. Yang paling sulit lagi, saya tidak membunuh. Itu kan ada anak muda, tidak mencuri. Waktu ditanya, gimana caranya supaya aku masuk kerajaan Allah? Ada anak muda kaya kan tanya, Yesus ngomong apa? Lakukan seluruh hukum Tuhan. Oh sudah aku lakukan. Jangan membunuh, enggak mencuri, enggak apa lagi itu. Berdusta. Jangan mencuri, membunuh, saksi dusta, berzina. Ya. Aku sudah lakukan sejak masih muda. Hormati ayah ibumu, hukum Taurat segala macam. Jangan mengingini, pokoknya dia merasa sudah melakukan. Tapi menurut saya itu yang paling sulit ayat 10, jangan mengingini. Ya kita ini sering mengingini, ya, milik orang lain gitu ya. Nah singkat cerita, Yesus ngomong, kalau kamu mau sempurna, jual segala hartamu. Jual hartamu, ikut aku. Oh, sedih dia. Nggak bisa yang ini. Melakukan yang ini nggak bisa. Jadi ada firman Tuhan, ada hukum Allah, nggak diikuti, setengah saja, misalnya gitu ya, nggak usah 1 lah, setengah aja, nggak sepenuh hati, sudah, itu dosa. Bahkan Alkitab ini luar biasa, Rasul Yakobus ngomongnya, kalau kamu tahu, nggak ada agama apapun, nggak ada yang ngajar gini, kamu tahu berbuat baik, tapi kamu ngerti ini baik, tapi nggak kamu lakukan, kamu udah berdosa loh, ya apa? Jadi berdosa itu bukan karena melakukan saja, Anda tidak melakukan apa-apa itu juga dosa. Kamu tahu berbuat baik, tapi kamu nggak lakukan itu berdosa. Nggak ngapa-ngapain itu berdosa. Orang berpikir aku nggak jahatin orang, aku. Saudara tahu ada saudaramu kekurangan, ada kamu diem saja, tahu itu harus ditolong, kamu diem berdosa loh ya apa saudara? Saya menjelaskan ini bukan nakut-nakuti Anda. Di sini udah puji Tuhan belajar tentang grace, tentang anugerah Tuhan. Supaya Anda ngerti bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari dosa, gitu. Tidak boleh sombong. Merasa bahwa saya bisa ke surga, bisa selamat karena saya bisa melakukan hukum Tuhan. Berat. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan ngomong gitu. Hanya Yesus saja dicatat Alkitab. Yang menggenapi, sanggup menggenapi sempurna hukum Taurat. Amin saudaraku. Makanya oleh iman kepada Yesus kita disempurnakan iman. Nanti belajar lagi. Oke, definisi pertama jadi dosa itu adalah apa? Pelanggaran akan hukum Allah. Yang kedua, dosa itu, kalau tadi yang tahu berbuat baik, anggap imbuannya, tapi tidak dilakukan juga berbuat dosa. Oke, coba buka Yohanes pasal 16, sebenarnya lupa ini ntar. Yohanes 16.
Yohanes 16. Bentar, ayatnya tentang Roh Kudus. Ayat ini 8 mulai tentang Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia. Akan apa, saudaraku? Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran yang kedua, dan yang ketiga penghakiman. Nah, definisi dosanya di sini ayat 9. Saya tidak bahas yang 10-11 itu tentang definisi tentang kebenaran apa, penghakiman apa. Definisi dosa itu apa? Akan dosa. Karena 1, 2, 3, mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa itu selain melanggar hukum Allah, dosa itu juga karena tidak percaya kepada Yesus. Nah ini saudara. Nah untuk mendukung ayat ini biar cepat, buka di Yohanes 3, mulai 16, 17, 18. Ini ayat yang terkenal. Tapi kita sering baca cuman ayat, 3-nya saja, sehingga kurang dapat pengertian yang, ayat 16-nya saja. Coba 16, 17, 18, Anda akan dapat pengertian yang utuh. Cara membaca Alkitab itu kadang-kadang harus seperti itu, jangan satu ayat dicomot-comot gitu ya, lepas dari konteks. Coba saudara baca 16, 17, 18, dahsyat ayat ini, Yohanes 3. Ini ayat yang sudah sangat terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang tadi penuh dengan dosa sudah masuk, sehingga dunia jadi yang hidup dunia jadi menderita, karena Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga Allah itu, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang maksud Yesus Kristus, ya, firman-Nya yang dijadikan manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus Kristus ini, anaknya ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih lanjut ayat 17, ngerti? Sebab Allah mengutus siapa? Anaknya. Ini bukan nabinya loh, saudara. Mengutus anaknya ke dalam dunia. Sudah terlalu banyak nabi-nabi diutus. Pada zaman akhir, Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Pada zaman nenek moyang kita. Pada zaman dulu Allah mengutus para nabi. Pada akhir zaman akhir ini Allah mengutus anaknya. Jadi yang diutus anaknya, Yesus Kristus. Ke dalam dunia bukan untuk apa? Menghakimi dunia. Melainkan untuk apa, saudaraku? Menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa, lah ini saudaraku. Keselamatan datang, diberikan kepada dunia, pada manusia yang menderita akibat dosa masuk ke dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Anaknya Allah. Adam itu juga anak Allah loh saudaraku. Alkitab ngomong Adam anak Allah juga. Tapi anak Allah hasil ciptaan. Kalau Yesus hasil kelahiran ilahi saudaraku. Kalau kita kelahiran iman ya, kepada Yesus, beda, harus beda. Soalnya ada yang tanya, loh, Yesus kok anak Allah, disembah jadi Tuhan. Wong karena enggak punya bapak, kan lahir dari perawan Maria, dari seorang ibu. Enggak punya bapak aja kok. Pernah ditanyain gitu, saudaraku. Yesus itu loh, cuman enggak punya bapak, cuman lahir dari ibu aja kok disembah jadi Tuhan. Lah Adam itu loh enggak punya bapak ibu, kok enggak disembah jadi Tuhan? Bisa jawab enggak? Adam itu kan enggak punya bapak ibu, siapa bapaknya Adam? Kenapa kok enggak punya bapak ibu, jadi Adam kok anak Allah juga disebut? Kenapa kok enggak disembah? Kenapa, saudaraku? Karena Adam itu walaupun enggak punya, loh ya jelas. Maksudnya kenapa kok enggak disembah? Kenapa bukan Allah? Karena dia ciptaan. Adam itu walaupun enggak ada bapak ibu karena diciptakan yang pertama kali dari apa? Debu, tanah. Kalau Yesus bukan ciptaan, keluar dari Allah. Kan firman yang di dalam Allah keluar jadi Allah, menjelma jadi manusia sebagai anak Allah. Jadi bedanya juga kalau ditanyain jangan bingung loh ya. Iya, Yesus cuman gak duwe bapak tok. Yang bapak tok kok disembah. Loh, karena kelahirannya secara manusia saja melalui rahimnya Maria. Tetapi secara sesungguhnya Yesus itu keluar, makanya aku turun dari surga. Bapa, mau tadi ayat yang ke-17 kan, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Berarti sebelumnya bukan dari dunia. Kalau Adam itu dari dunia loh, diciptakan dari debu tanah. Loh masa dari surga ngambil debu tanah? Makanya maaf ya, saudara, saya enggak agama lain lah, saudara enggak nyebut, enggak enak ya. Itu kan Adam itu katanya waktu jatuh dosa terus dibuang ke bumi. Berarti sebelumnya bukan di bumi. Loh saya mau tanya, Adam itu diciptakan dari tanah, debu tanah istilahnya.
Loh di surga berarti kan sebelumnya bukan di bumi, berarti di surga. Apa di surga ada tanah, saudaraku? Tanah surga. Enggak, kadang enggak, saya maaf ya, enggak anu lah. Adam itu di bumi, di taman Firdaus. Waktu dosa ya dikeluarkan dari taman Eden, keluar, tapi bukan surga. Itu loh, enggak tahu ya, kalau kita nih yang benar begini. Amin. Ini yang benar. Jadi kalau agama lain itu Adam tuh waktu jatuh dosa dibuang ke bumi. Itulah iblis. Ceritanya kok simpang siur ya. Berarti kan sebelumnya di sorga, Adam enggak pernah di sorga. Ya, Adam itu makhluk bumi dibuat dari tanah. Kalau Yesus ngomong aku turun dari sorga lah ini. Dari sorga itu bahannya apa? Dia tuh firman. Makanya ini loh saudaraku. Saya kalau ngomong Allah Tritunggal seneng kan jadi bablasannya. Udah sampai. Tapi akhirnya gini ayat 18. Ya, jadi anak Allah datang mengutus anaknya dari sorga datang ke bumi memberikan keselamatan buat dunia yang udah jatuh bahwa kuasa dosa menderita diberikan. Nah, makanya ada ayat selanjutnya 18. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang datang ini, saudara ya. Firman Allah yang menjelma jadi manusia menjadi anak Allah dalam nama Yesus. Percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi dunia yang menderita ini karena dosa, Yesus datang untuk menyelamatkan. Loh gak gelem, gak menerima, gak mau, gak percaya. Loh ya terus menderita akibat dosa, itu loh pemahamannya, amin. Itu pemahaman dari kenapa dosa itu karena tidak percaya. Tidak percaya itu berarti menolak. Ya sudah, kamu tetap hidup di dalam dosa. Telah ada, dosanya itu sudah ada. Dunia ini dosa telah masuk karena satu orang tadi, Roma 5 tadi kan. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan, tidak mau menolak. Makanya tetap di dalam dosa. Perlu ngerti pemahamannya. Jadi saya ulangi ya pelan-pelan ya. Jadi yang pertama tadi dosa itu definisinya melanggar. Jadi kamu berbuat, melanggar, itu dosa. Makanya sampai kamu tidak berbuat aja juga berdosa. Ketika kamu tahu yang baik, tidak kamu lakukan juga dosa. Dosa itu kita dikurung memang dalam dosa, kata Alkitab, supaya ngerti kita butuh juru selamat. Ternyata yang kedua juga dosa itu ketika kamu tidak percaya pada Yesus. Kok bisa? Tidak percaya Yesus kok hidup dalam dosa? Loh iya. Karena Yesus datang mau menyelamatkan. Inilah ada dosa, dunia ini menderita, binasa, mau diselamatkan. Loh kamu nolak, ya berarti dosa masih ada. Makanya Anda yang sudah percaya Yesus, dosa kita dihapuskan. Amin saudaraku? Dihapus, ditebus, dihapus. Karena kita percaya, terima, diselamatkan kan. Lah makanya cuma saya sering ngajarin kan, bedakan kita sudah dihapus dosanya dengan masih berbuat dosa lain, masih melanggar itu saudara ya. Saudara mungkin dosa enggak percaya Yesus sudah enggak ada, tapi masih melanggar kadang-kadang. Lah makanya kita belajar manusia rohani menderita itu ya ini, supaya kita berhenti berbuat dosa, supaya enggak melanggar hukum Allah terus. Nah itu minggu depan ya, karena waktu durasinya ya. Jadi nangkep saudara kira-kira. Makanya tema kita mengapa? Saya simpulkan ya, mengapa saya menderita? Mengapa? Ayo. Satu. Karena mengapa saya menderita? Karena dosa. Mengapa saya menderita? Karena saya mengikut Yesus. Menderita karena ikut Yesus. Yang ketiga, mengapa orang menderita? Karena hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Saya ulangi, tema judulnya kan mengapa saya menderita? Jawabannya mengapa orang itu menderita? Orang itu menderita karena dosa. Yang kedua menderita karena mengikut Yesus. Yang ketiga menderita karena hidup di dunia yang sudah jatuh bawah kuasa dosa. Dan bagaimana dosa itu tadi kita belajar? Melanggar firman Allah yang pertama. Yang kedua dosa itu karena tidak percaya pada keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Menolak, tidak percaya, tetap dalam dosa, menderita. Ya, saya akan tutup dengan doa sebelumnya. Ada satu kesaksian. Kenapa tidak percaya Yesus itu jadi dosa dan jadi menderita? Secara singkat kesaksiannya, ya. Ini beneran terjadi. Saya lihat kesaksiannya sendiri.
Beliau ini dulunya adalah seorang muslim ya. Seberang, satu kali dia menerima Yesus, percaya Yesus, itu karena mujizat, dia sakit, kanker payudara. Sampai bernanah-nanah, sampai ngeri pokoknya. Singkat cerita disembuhkan Tuhan Yesus. Nah itu kan ceritanya selesai kan, mujizat. Saya kebetulan lihat yang bagian kedua misalnya. Setelah sembuh ini ada prosesnya lagi, suatu kali ya namanya menikah. Jadi masih muda remaja, setelah sembuh, berapa lama ya, berapa tahun itu setelah itu menikah. Menikah, maaf ya, karena pasangannya seberang. Akhirnya karena cinta ya saudaraku ya, pindah. Menikah dengan agama yang tidak seiman, jadi mu'alaf lagi akhirnya. Ya, dulu jadi bolak-balik saudaraku ya, dulu muslim jadi Kristen, setelah menikah jadi muslim lagi. Karena ikut suaminya, dan itu pakai perjanjian. Dia cerita, pakai perjanjian, surat, tanda tangan bahwa saya akan pokoknya perjanjian akan menikah, ngikuti suami dan tidak akan, pokoknya sampai meterai tanda tangan. Tidak akan pindah. Kalau saya pindah apa gitu loh ngomongnya. Pokoknya saya lupa nanti tak lihatin lagi. Pokoknya sampai tanda tangan meterai perjanjian jam di atas putih. Setelah menikah, awal-awal nikah biasa, bahagia, ya biasa lagi. Satu kali tidak sengaja suaminya, saudaraku. Tidak tahu kena, maaf, payudaranya istrinya. Tiba-tiba bonjrot lagi. Apa bonjrot itu bahasa? Pecah lagi istilahnya gitu. Wah, sakit saudaraku. Waduh. Nah yang luar biasa tiba-tiba dalam kondisi begitu, orang ini sadar. Ini wanita ya, sadar ya. Aduh, ini aku berdosa ini. Menurut dia lah, kan mungkin belum mendalami anugerah. Belajar Grace. Kualat saya sama Yesus ini. Karena dia diingatkan waktu itu firman Tuhan, Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur loh. Ada yang, enggak tahu ayat 7 atau 8 dia. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, binasa. Wah dia ingat, waduh ya saya sudah meninggalkan Yesus, sudah keluar dari Yesus. Makanya kan dosa itu kan tadi, karena apa? Melakukan, yang kedua karena di luar Kristus, tidak percaya pada Yesus. Wah dia ingat itu. Langsung suaminya ngajak ke rumah sakit, aku pokoknya enggak mau diobati, cuma dicek. Terus dia ngomong, dok, sambil nangis-nangis dia karena dia ingat, saya enggak mau minum obat. Saya enggak mau diapa-apain, saya cuma mau berdoa pada Tuhan Yesus. Dia cerita, saya dulunya soalnya muslim terus jadi percaya Yesus, terus sekarang menikah meninggalkan Yesus. Jadi saya mau Yesus yang pernah menyembuhkan saya minta ampun. Saya mau dia menyembuhkan saya. Puji Tuhan dokternya Kristen. Dokternya ngomong gini, Bu, secara medis saya belajar ini harus diobati, dioperasi, pokoknya. Tapi kalau ibu begitu ya saya jangan bisa bantu doa. Suaminya lihat gitu ya kaget saudaraku. Sampai gini, oke. Kalau Yesusmu yang kamu percaya menyembuhkan kamu, kan sudah perjanjian. Aku mau ikut kamu. Benar saudaraku. Akhirnya istrinya oke ya kita sepakat nih, dokternya ya sudah sepakat pulang. Akhirnya di rumah berdoa, dia cerita, ngomongnya cerita sederhana, kesaksiannya sederhana ngomongnya, pengalamannya dia bilang sakitnya minta ampun. Ya menderita kan sakit banget itu, kena bernanah sampai apa, tapi dia berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau kembali kepadamu, sembuhkan aku sekali lagi Tuhan, beri kesempatan aku Tuhan. Sampai doa. Dan dia sempat ngomong gini juga, ini yang luar biasa, kayak Sadrak Mesak Abednego ya. Waktu dimasukkan dapur api, waktu diancam, kamu nyembah patung gitu kan, enggak mau, dilemparkan daun api, aku percaya walaupun dilemparkan dapur api, Tuhan akan menyelamatkan saya, tapi sekalipun tidak diselamatkan dari dapur api, aku tetap tidak akan menyembah patung gitu. Wanita ini juga ngomong begitu, Tuhan kalaupun andai kata aku harus mati hari ini, aku siap Tuhan, karena aku harusnya dulu udah mati, kan dulu udah stadium 4 saudaraku, disembuhkan Tuhan, akhirnya dia berdoa pasrah gitu saudaraku. Luar biasa, saudara. Ya, begitu akhirnya singkat cerita sembuh, saudara. Ya, makanya di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus binasa. Dunia ini di bawah kutuk, di bawah dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia supaya Allah mengaruniakan anak yang Tuhan supaya yang percaya tidak binasa, karena dunia ini menuju kebinasaan. Puji Tuhan akhirnya wanita ini diselamatkan, dipulihkan. Bahkan anaknya 4, dia bilang gini, dokter ngomong enggak bisa punya anak. Karena memang kalau melahirkan itu bisa pecah lagi, saudara. Udah berapa kali pecah. Sekarang anaknya berapa? 4, saudara. Lihat kesaksiannya. Nanti kalau pengen tahu channelnya saya beritahu ya. Makanya tak suruh lihat saksian-saksian itu. Bagus, saya terbangun banget. Ya. Luar biasa, saudara. Jadi ya ingatkan kembali lagi, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Mengapa saya menderita?
Kalau simpul karena kamu meninggalkan Yesus. Tapi ikut Yesus kok menderita? Ya karena kamu menderita bersama Yesus, itu yang enak, yang luar biasa. Ya. Tapi kenapa menderita? Karena dia tinggal di dunia. Tapi kalau bersama Yesus kita akan diberi kekuatan, penghiburan selalu. Amin saudaraku. Mari kita berdoa sama-sama. Kita nyanyi, ganti aja nih, kunci D. Kekuatan di hidupku. Ayo kita akhiri ibadah kita saudaraku. Kita sama-sama datang pada Tuhan, berdiri yuk. Kita satu lagu, kita akhiri. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya di dalam Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa yang percaya menerimanya, diselamatkan dari penderitaan, kutuk dosa, menerima anugerah hidup yang kekal, mendapatkan pengampunan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Agak cepat temponya. Kau tak pernah tinggalkanku. Yesus setia, haleluya. Setia, sekalipun kita sering tidak setia. Seperti kesaksian wanita yang terakhir saya ceritakan tadi. Yesus tetap beri kesempatan. Yesus tetap setia. Sekalipun kau nggak setia, berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku aku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Yesus selalu setia. Setia apapun keadaanmu, saudara. Kenapa engkau menderita? Mungkin karena berbuat dosa. Kenapa engkau menderita? Mungkin karena engkau tinggal di dunia yang sedang jatuh di bawah kuasa dosa. Ataupun kau sudah jadi anak Tuhan, kenapa menderita? Karena kau sedang meneladani, sedang ikut penderitaan Kristus. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita, saudaraku. Ajaib kau Tuhan, tetap percaya, tetap berharap. Dia sanggup pulihkan. Dia sanggup berikan kekuatan, berikan penghiburan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Amin. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Apapun keadaanmu, seburuk apapun, separah apapun, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Haleluya, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Karena waktu, saya mau ngajak sebentar untuk Anda merenungkan sebelum kita akhiri doa. Kenapa aku menderita? Firman Tuhan ingatkan, jangan kamu menderita karena kamu berbuat jahat. Jangan anak-anak. Jangan anak-anak Tuhan. Ada yang menderita karena kamu mencuri, kamu membunuh, kamu berzina atau berbuat dosa, berbuat kejahatan, mengacau, tadi kita udah baca. Jangan ada seorang pun di antara kamu menderita karena perbuatan dosa. Kita udah belajar dosa itu apa? Karena melanggar hukum Allah. Dosa itu karena apa? Karena tidak percaya kepada Yesus, menolak, meninggalkan Yesus. Itulah dosa. Sudah saya jelaskan tadi. Coba renungkan, saudara. Apakah kita menderita karena itu? Dan memang setiap orang hidup di dunia pasti menderita. Setiap orang yang diam di bumi akan mengalami penderitaan yang sama. Karena ada dosa yang masuk ke dunia ini. Dosa yang upahnya maut. Dosa yang membawa kepada kebinasaan. Karena itulah firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Bapa Allah di sorga atas dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena dunia ini akan binasa. Semua hidup di dunia akan binasa. Satu kali langit
Bumi ini akan lenyap, binasa, beserta dengan keinginan-keinginannya, beserta dengan dosa-dosanya yang ada di dalamnya. Makanya kita perlu Yesus Kristus, supaya barang yang percaya enggak binasa, tapi beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Mari, jangan langgar hukum Allah, jangan tinggalkan Yesus. Percaya, datang. Allah itu setia, Yesus itu setia. Alkitab berkata sekalipun kau tidak setia, dia tetap setia. Banyak kesaksian, tadi cuma salah satu kesaksian saya sampaikan. Seorang wanita ini, nanti saya berikan channelnya kalau Anda pengen tahu. Pulihkan Tuhan, diampuni Tuhan. Dia sempat meninggalkan Tuhan karena menikah, karena pernikahan, tapi dia kembali. Dipulihkan, Tuhan beri kesempatan, sehat. Kesaksiannya sehat, kelihatan, seger, pulih. Kanker stadium 4, sembuh, saudara. Luar biasa. Dan sekarang dia melayani Tuhan, dia bersaksi. Minggu depan saya tertarik dengan wanita ini, kesaksiannya luar biasa. Minggu depan saya akan ceritakan lagi. Banyak yang diberkati lewat kesaksiannya. Mari saudaraku, renungkan tema kita. Why? Mengapa aku menderita? Jangan karena dosa. Kalau karena dosa, segera kembali, berbalik kepada Tuhan. Biar ada pemulihan. Ada pemulihan terjadi. Tapi kalau kau menderita karena kebenaran Allah, karena Kristus, berbahagialah, bersukacitalah karena itu. Karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Karena upah yang besar menantimu. Karena ada maksud dan rencana Tuhan. Minggu depan lagi akan kita lanjut terus pelajaran ini. Mari saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita, ambil waktu merenung, ambil waktu berdoa, ambil waktu masing-masing. Saya tidak tahu keadaan Anda pribadi lepas pribadi, tapi Tuhan tahu. Allah ngerti, Allah peduli dengan keadaanmu. Ya, dia datang untuk menyelamatkan engkau, dia datang untuk memulihkan engkau. Datang pada Tuhan, berbalik kepada Allah. Kalau mungkin selama ini kau melenceng, hamartia, meleset dari sasaran, ayo kembali kepada sasaran, kepada arah, kepada tujuan yang Tuhan mau. Makasih Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kekuatan di hidupku, aku dapat dalam Yesus. Dia sumber keselamatanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Yesus setia, setia menopangku. Aku mau berseru pada Yesus, berseru. Aku mau berharap pada Yesus saja, berharap pada Yesus. Kau ajaib ya Tuhan, sama-sama pujikan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Keadaan dalam tangan-Mu, tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Oh, dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidupku, haleluya, tak akan goyah selama. Mari sambil taruh tangan Anda di dada, sama-sama kita berkata, ajaib Kau Tuhan. Dan saya akan berdoa buat Anda semua. Buka hati, buka hati. Terimalah pemulihan,
keselamatan dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Terima dan memulihkan hidupmu, memperbarui hidupmu. Oh, ajaib Kau Tuhan. Terima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Yang sakit, mari kita taruh tangan di dada. Ini mewakili langkah iman kita. Kita percaya Tuhan bersama kita. Kita rindu jamahannya. Kita rindu. Oh haleluya. Terima jamahan Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima pengampunan. Terima pemulihan. Pembaruan. Kekuatan. Oh sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa. Rasakan jamahan Tuhan saat ini. Rasakan damai sejahtera. Rasakan sukacita. Rasakan kekuatan penghiburan. Oh, tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidup. Amin, Jesus. Tak akan goyah selamanya. Bisa berbuat apa-apa. Haleluya, Jesus. Haleluya. Jamah Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang beribadah saat ini maupun yang melihat tayangan ini, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dimanapun mereka berada. Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menjamah, menyembuhkan apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak. Kau datang untuk mengaruniakan keselamatan. Kau datang karena kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu untuk menyelamatkan anak-anak, apapun keadaan mereka. Dalam nama Yesus. Yang mungkin hidupnya sedang terpuruk, aku berdoa, mungkin yang hidupnya rasa jalan buntu, ruwet, depresi, yang hidupnya tertekan, yang hidupnya putus harap, putus asa. Aku berdoa dengan nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih kuasa. Pulih, sembuh, kuat kembali. Bangkit, bangun. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Pulihkan Tuhan, rasakan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa. Menerima iman yang menyelamatkan hidupmu, iman yang menyembuhkan. Terima iman yang dalam Yesus akan memindahkan gunung, yang sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan hidupmu. Semua tercampak ke laut, buang oleh kuasa dan kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Bersyukur kami boleh mengenal Yesus, kami boleh memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa penghukuman. Karena Yesus datang, kami punya pengharapan alami, terima keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus, ucap syukur.
terima kasih memberkati anak-anakmu yang sudah setia mengikuti ibadah ini. Mengikuti dari awal sampai akhir. Kau menjamah menjadi jawaban buat hidup mereka. Ya Bapa di sorga, yang begitu besar kasih melalui anakmu Yesus Kristus yang datang buat kami dapat menerima anugerah itu. Melalui Roh Kudus yang dicurahkan untuk menyertai kami senantiasa, menuntun kami senantiasa, sampai kami terus sampai pada akhirnya Engkau datang kembali Yesus untuk menjemput kami dan bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih, mengucap syukur. Yang percaya dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama dalam nama Yesus, amin.